Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Tamrin, Eskom MCS. Saya merupakan dosen program studi Teknik Komputer dan Jaringan jurusan Teknik Informatika dan Komputer Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu mata kuliah Jaringan Komputer. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS. Pembelajaran diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan pembelajaran dan 2 diantaranya pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas konsep dasar pengenalan jaringan komputer yang meliputi arsitektur komputer dan model OSI layer TCP/IP yang terdiri dari application layer, transport layer, network layer, pengalamatan IP address, data link hingga physical layer. Selain itu dibahas pula perangkat-perangkat yang terlibat dalam jaringan komputer sesuai dengan layernya masing-masing. Misalnya, kabel UTP yang bekerja pada layer 1 atau physical, switch yang bekerja pada layer 2 atau data link, dan router yang bekerja pada layer 3 atau layer network, serta perangkat jaringan pendukung lainnya. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yakni CPL 4 yang telah tertuang dalam RPS sebelumnya yang telah divalidasi oleh Ketua Prodi beserta gugus kendali mutu Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan antara lain: CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan konsep jaringan komputer dan berbagi perangkat jaringan. CPMK 2, mahasiswa mampu membandingkan ragam protokol sesuai standar ISO, model OSI layer dengan ragam protokol TCP/IP. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis peran dan fungsi protokol pada setiap lapisan model OSI menggunakan tools serta memilah perangkat jaringan yang bekerja pada setiap layer secara mandiri maupun berkelompok. CPMK 4, mahasiswa mampu merancang jaringan komputer pada lingkup LAN, WLAN sederhana dan perangkat komputer lain. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah penyajian materi, interaksi, dan asesmen. Untuk penyajian materi, saya menyediakan mengajar serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa melalui sistem e-learning Poli UPJ. Didukung dengan presentasi interaktif, tatap muka, media video, kuis interaktif, serta media pendukung lainnya seperti Canva dan Microsoft Office. Bentuk interaksi melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen atau sistem penilaian mencakup asesmen formatif yang terdiri dari penilaian proses melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan. Sementara asesmen sumatif berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan adalah presentasi, interaktif, demonstrasi, praktik, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang digunakan bersumber dari buku dan referensi yang lainnya, misalnya jurnal bereputasi agar mahasiswa dapat mengikuti perkembangan iptek terkini. Model pembelajaran yang digunakan adalah presentasi interaktif, demonstrasi, praktik, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Untuk referensi yang digunakan boleh bersumber dari buku referensi atau jurnal bereputasi agar mahasiswa dapat mengikuti perkembangan iptek terkini. Demikian gambaran singkat mengenai pengenalan mata kuliah jaringan komputer. Selanjutnya, mari kita simak bersama cuplikan proses pembelajaran pertemuan kedua dengan materi, konsep, dan perangkat jaringan komputer. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian pada hari ini diberikan kesehatan dan keselamatan untuk mengikuti pelajaran terkait konsep jaringan dan perangkat jaringan komputer. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu jaringan komputer, ya. Ada yang masih ingat yang kita bahas di pertemuan minggu lalu terkait konsep jaringan komputer seperti apa
Misalnya dari sisi manfaat jaringan komputer, ya, perangkat-perangkat apa saja, terus mengapa kita butuh jaringan komputer. Nah, ini penting kita review kembali karena akan menjadi pengantar untuk mata kuliah hari ini. Ada yang bisa jelaskan? Coba Asri ini jelaskan mengenai apa itu jaringan komputer. Ayo, Asri ini. Bahasan apa itu jaringan komputer? Jadi jaringan komputer adalah sebuah sistem yang menghubungkan antara dua perangkat atau lebih agar saling terhubung. Menghubungkan dua perangkat atau lebih agar saling terhubung. Mungkin Diva ada pendapat lain terkait jaringan komputer? Kalau dari saya itu jaringan komputer sekumpulan perangkat komputasi yang saling terhubung melalui media komunikasi dan menggunakan protokol tertentu untuk melakukan pertukaran data secara efektif dan efisien. Sama halnya yang disampaikan oleh Asrini tadi ya. Jadi ada beberapa perangkat yang saling terhubung, di mana untuk menghubungkan beberapa perangkat ini perlu aturan atau adanya protokol. Nah, inilah yang akan kita bahas ke depannya pada pertemuan kedua, yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana kalian nantinya mampu menjelaskan konsep jaringan komputer. Poin kedua yaitu bagaimana kalian sebagai mahasiswa mampu membedakan peran dan fungsi setiap komponen jaringan komputer. Ya, jadi kedua tujuan pembelajaran itu yang akan kita capai nantinya dalam penerapannya. Baik, kita masuk ke memahami 7 lapisan OSI. Jadi di jaringan komputer itu terdapat 7 lapisan OSI. Jadi dalam komunikasi jaringan komputer ada 7 lapisan layer. Mulai dari lapisan application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Nah, ini akan kita bedah satu persatu seperti apa peran dari layer tersebut. Ya. Nah, juga kita akan membahas terkait model OSI. Jadi ada model OSI layer yang mana itu dibangun menggunakan standar ISO. Jadi ISO itu adalah International Organization for Standardization. Jadi ada standar tertentu yang dibangun untuk mengatur bagaimana kerja dari lapisan layer ini. Ya, jadi coba kita bayangkan kalau masing-masing orang memiliki standarnya masing-masing. Nah, maka mungkin saja dapat berkomunikasi, tapi jika orang yang berbeda melakukan atau melanjutkan itu bisa berbeda lagi hasilnya. Bisa-bisa dia tidak bisa berkomunikasi karena dengan standarnya sendiri. Jadi kita butuh satu standar yang diatur sehingga walaupun berbeda orang yang menjalankannya misalnya itu masih bisa berkomunikasi. Ya, oke. Kita masuk ke lapisan OSI layer yang pertama, yaitu application layer. Ya. Kalau kita dengar nama application layer, apa yang muncul pada benak kalian? Kalau berdasarkan OSI layer Pak, Ya. application layer itu dia sudah lapisan ketujuh Pak, artinya yang lapisan yang kayak untuk antar komponen Pak. Jadi menurut Lutfi lapisan ketujuh yang mana ini menjadi lapisan yang langsung dilihat atau langsung
ditampilkan untuk si usernya ya, interface user, presisi interface usernya. Oke. Jadi menurut Lutfi itu untuk interface nih. Kalau siapa? Nur Fadila. Kalau menurut saya bahwa aplikasi itu di mana mengenai tulisan dan tempat pengunduhan dan interaksi langsung dengan aplikasi seperti web, browser. Luar biasa ya. Oke. Nah, setelah dari application layer, lanjut ke layer berikutnya, yaitu layer presentation. Dan dari namanya saja kita dengar bahwa layer ini mempresentasikan. Berarti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan harusnya ada apa kalau presentation? Nah, kalau kita mendengar kata-kata presentation berarti ada data di situ ya. Ada semacam konversi, ada semacam pertukaran informasi ya. Jadi ada aliran data yang mana nantinya akan ditampilkan atau dipresentasikan nantinya dalam bentuk ya, boleh dalam bentuk tadi misalnya PDF ya, Word ya. Tergantung tipe data filenya. Jadi disitulah file-file ini diolah untuk ditampilkan ke usernya ya. Nah, berikutnya layer session ya. Layer session, apa sih fungsi atau peran dari layer session ini? Apa kira-kira fungsinya kalau kita mendengar nama session ini? Harusnya mengatur sesinya ya. Mengatur kalau sesi itu berkaitan dengan apa kira-kira? Dia berkaitan dengan apanya? Komunikasi, apalagi? Ada apa di situ? Tentu dia mengurutkan berdasarkan skala prioritas juga ya. Selain itu apa lagi? Berarti sesi itu berkaitan dengan waktu juga ya. Yang mana yang ditampilkan pertama, yang mana diproses pertama. Nah, kalau kita berpikir secara sederhana, bagaimana informasi itu dikirim dari berbagai macam sumber perangkat ya, tapi tetap saja mereka terdistribusi secara baik sesuai dengan informasi yang pertama kali dia terima dan pertama kali mungkin dia proses. Nah, ternyata ada layer session yang mengaturnya. Jadi tidak asal-asal nantinya begitu banyak informasi, bahkan ratusan ribuan mungkin informasi yang masuk secara bersamaan, terus langsung secara gelondongan juga informasi itu tampil, tidak ya. Jadi ada sesi-sesi yang mengaturnya sehingga informasi itu tertata dengan baik. Nah, setelah ada layer session, kita lanjut ke layer transport. Nah, ini paling mudah ya, paling sering kalian dengar mungkin layer transport ya, karena lumayan familiar bahasa-bahasa transport di kalian ini. Kira-kira layer transport ini perannya apa? Dian. Jadi pada layer transport ini dia memecah data menjadi paket-paket kecil dan memastikan data sampai dengan tujuan. Jadi dia memecah data menjadi paket kecil dan memastikan datanya sampai dengan utuh. Oke, ada pendapat lain mungkin dari siapa namanya? Alia. Coba dari Alia. Transport layer itu membagi kegiatan data menjadi beberapa segmen, terus saya pastikan supaya tidak ada terjadi kehilangan data, Pak. Jadi ada kata kunci di sini disampaikan oleh Alia terkait pembagian menjadi data
segmennya. Ya, segmen. Ya. Jadi dia memecah. Tadi dia juga mengatakan bahwa dia memecah beberapa data atau data yang besar ya menjadi sebuah segmen. Dari sini kita ketahui bahwa ternyata informasi tadi yang banyak masuk itu dipecah menjadi bagian-bagian per segmennya. Jadi ada segmen dalam pembacahan data ya untuk nantinya disusun dan diatur sesuai dengan kebutuhan. Ya. Oke. Jadi dari gambaran aliran datanya harusnya misalnya kita asumsikan ini data ya masuk dia dalam jiwa besar. Oh ternyata tidak bisa lewat dalam jalur ini. Dia harus dipecah-pecah dalam beberapa bagian. Jadi ini dipecah satu kelompok lagi supaya dia bisa lewat jalurnya. Itu berbentuk segmen. Jadi ada segmen di situ. Ya. Berikutnya setelah kita masuk ke layar transport ada layar network. Nah, kira-kira ya dari namanya ini kan sangat familiar dengan kalian yang jurusan komputer. Nah, kita bertanya-tanya, network ini fungsinya apa di sini? Ya. Apa sih peran network ini? Kenapa harus ada jaringan network ini, layar network? Ayo, siapa yang bisa jawab? Mengapa harus ada layar network? Atau kira-kira apa sih peran dari layar network itu sendiri pada OC layer? Nah, ada network. Apa kira-kira? Ya, dari namanya sendiri dia adalah jaringan yang menghubungkan apa? Menghubungkan apa? Apa? Siapa yang bisa jawab? Padil mungkin. Ya, silakan Padil. Network ini fungsi untuk menghubungkan Apa? Antara transport dan data link atau sama bagi IP-nya Pak, IP-nya? IP address-nya. Berarti dia merupakan apa? Penghubung. Jadi berdasarkan pendapatnya Fadil, dia mengatakan bahwa network ini berfungsi sebagai jalur penghubung. Ya. Apa fungsinya network sebagai jalur penghubung? Jadi kalau kita bayangkan ya, informasi kan itu ada yang internal bagi kita. Misalnya kalau di PC kita sendiri itu kan informasinya tidak keluar, tak? Kalau kita tidak terhubung jaringan internet, ya informasi itu secara ini cuma bersifat pribadi bagi kita, tidak keluar informasinya. Nanti kita bertukar informasi melalui layar, melalui apa dia? Layar 3 atau layar network. Nah, melalui jalur layar network inilah informasi itu bisa terdistribusi keluar atau terbagi dengan orang lain. Sebelum dia melewati jalur network itu masih bersifat informasi pribadi internalnya. Nah, pakai apa dia berkomunikasi di network? Ada tentunya ada apa di situ? Ada IP address dan fungsi. Apa fungsi? Fungsi ya, ada fungsi routing dengan menggunakan perangkat router. Nah, dari sinilah pertukaran informasi itu terjadi. Yang awalnya
hanya menjadi informasi yang dapat kita konsumsi secara pribadi, itu bisa di-share atau disebar ke orang lain. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari informasi yang saya berikan? Jelas ya? Oke. Lanjut ke data link. Nah, lanjut ke data link. Nah, apa fungsi atau peran dari data link? Kalau kita lihat, data link ini berisikan MAC address, ya. Jadi di data link ini pertama kali perangkat saling berkomunikasi tanpa menggunakan jaringan. Jadi dia menyimpan MAC address-nya. Ya, dia mengenali MAC address atau dia berjalan, biasanya disebut di layer 2. Perangkat apa saja yang dapat berjalan di layer 2 nanti kita bahas. Salah satunya adalah switch, ya, karena dia hanya mengambil data MAC address-nya. Nah, lanjut ke layar paling bawah atau layar biasanya disebut layar pertama. Dia adalah layar fiskal atau layar secara fisik. Ya. Apa perannya ini? Wah, ini sangat penting ini. Ya. Selain kita menghubungkan perangkat menggunakan jaringan internet, ya, kita butuh juga terhubung secara perangkatnya. Jadi memastikan bahwa perangkat saling terhubung baru bisa kita konfigurasi jaringannya, atau kita atur jaringannya, atau kita setting jaringannya. Tapi sebelum itu ya kita setting dulu perangkatnya. Jadi secara perangkat terhubung, terus secara logik pun juga terhubung. Nah, apa saja kira-kira di area layar fisikal, ada yang bisa bantu untuk melihat atau menyampaikan jenis-jenis perangkat yang ada pada layar fisikal. Layar-layar fisikal secara fisik itu harusnya kelihatan dia dalam jaringan. Apa Linda? Perangkat-perangkat pada layar fisikal. Kabelan, Pak. Kabelan, apa lagi? Bluetooth, Wi-Fi. Bluetooth, Wi-Fi. Perangkat jaringan komputer, apa saja yang paling sering kalian kita temui? Yang secara fisik kelihatan selain LAN-nya, apa lagi? USB, apa lagi? Ada ini, terus perangkat yang ujungnya masuk ke bawah. Ya apa? Konektor itu, apa namanya kalau konektor? Ya, perangkat misalnya UJ45, ya. Ya, itu kan perangkat-perangkatnya semua ya, perangkat-perangkat jaringan. Router, switch itu ya perangkat-perangkat jaringan. Ya. Oke. Nah, secara umum seperti itulah gambaran 7 lapisan oscillator yang kita akan bedah satu persatu selama kurang lebih 14 kali pertemuan ke depan. Jadi kita akan membedah terkait application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link, dan physical layer. Nah, selanjutnya kita bahas sedikit terkait proses enkapsulasi dan dekapsulasi. Kenapa kita penting mengetahui terkait apa itu enkapsulasi dan dekapsulasi? Karena informasi yang saling bertukar atau perangkat yang saling terhubung dan saling bertukar informasi itu membutuhkan yang namanya keamanan data. Nah, kira-kira dari
kata enkapsulasi dan dekapsulasi, ada tidak dari kalian yang bisa memberikan saya gambaran apa itu enkapsulasi? Misalnya boleh juga kalian bentukkan dalam ilustrasi bahwa enkapsulasi seperti ini Pak gambarannya, dekapsulasi seperti ini, ya. Coba Srini, Srini ternyata idola di kelas ini ya. Jadi dia sepertinya banyak tahu tentang jaringan komputer. Coba Srini dalam sepengetahuan Srini enkapsulasi itu seperti apa? Contohnya itu Pak, saat mengirim surat. Mengirim surat, oke. Jadi yang pertama itu kita isi suratnya. Boleh dalam digambarkan di bawah tulis asalnya. Nah, berikan dulu. Ya, ya. Jadi diilustrasikan ada surat, terus ya. Oh, jadi ada sisi pengirim, ada juga sisi penerimanya ya. Oke, ada kantor posnya misalnya. Itulah dijelaskan maksud dari gambar hasil ini itu. Jadi pertama itu membuat surat. Setelah suratnya dibuat akan dikirim ke kantor pos dulu sebagai yang proses suratnya. Oke. Setelah itu Didistribusikan ke penerima. penerima. Oh, jadi seperti itu ilustrasi dari enkapsulasi. Beri aplaus dulu untuk. Oke, jadi luar biasa ya kita mendengarkan bagaimana enkapsulasi itu bekerja secara deskripsi ya, bahwa enkapsulasi adalah salah satu proses untuk memberikan perlindungan ya, semacam membungkus atau memberikan perlindungan ya, jadi dienkripsi, diberikan proteksi sehingga tidak semua orang bisa melihat. Oke. Nah, setelah kita membahas secara umum terkait 7 lapisan layer, kita masuk ke sesi kuis. Jadi saya cuma menyiapkan kuis untuk kalian kita uji seberapa paham dengan materi-materi yang telah disampaikan. Sudah siap semua HP-nya? Silahkan dibuka HP-nya dan akan di-share ke WhatsApp ya. Oke. Untuk informasi terkait pembelajaran pada hari ini dapat diakses di e-learning pada pertemuan kedua ya, yaitu terkait protokol juga ada di sini. Dan di sini kalian ada tugas juga ya sebagai bahan pembelajaran juga untuk mereview kembali materi yang kita bahas sebelumnya. Silahkan dikerjakan tugas e-learningnya ya. Nah, ini buat laporan teknologi protokol pada OSI layer. Dikumpul minggu depan ya. Jadi waktunya 7 hari. Ya. Oke. Saya kira terima kasih atas pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini ada manfaatnya. Sebelum mengakhiri perkuliahan, saya akan mengabsen kalian atau ada dari teman kalian yang tidak hadir pada hari ini. Oke, mantap ya. Jadi hari ini hadir semua. Baik, kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.